Selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa kembali bersama Bu Maya dalam tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Adapun materi kita hari ini adalah peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Mari kita bahas satu persatu. Manfaat globalisasi. 1. Dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. 2. Memperluas lapangan pekerjaan. 3. Memperluas pasar internasional. 4. Mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. 5. Menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral. 6. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. 7. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. 8. Meratanya perkembangan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, itu adalah manfaat dari globalisasi. Berikut ini adalah manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia. 1. Di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor-impor menjadi mudah. 2. Bidang sosial, masyarakat lebih mudah dan melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Di bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Itu adalah kerjasama Indonesia dengan negara Asia di beberapa bidang. Menjadi salah satu manfaat globalisasi. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Indonesia juga berperan dalam era globalisasi. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya bidang politik. Ayo kita perhatikan kerjasama negara ASEAN di bidang politik berikut ini. Kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community (APSC). Peran Indonesia membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN. Kedua, bentuknya pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. 3. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Peran Indonesia mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Keempat, perjanjian ekstradisi ASEAN. Peran Indonesia menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. 5. Perjanjian negara bebas nuklir. Mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Yang keenam, pengiriman duta besar dan konsulat. Peran Indonesia mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antara ASEAN. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik yaitu ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Latar belakang terbentuknya APSC karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan dunia.
Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba bagi pengguna: mengganggu kesehatan fisik, menyebabkan stres berat, memicu berbagai tindakan kriminal, mendapat hukuman dari pemerintah, menyebabkan overdosis. Dampak penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi keluarga: merusak hubungan antar anggota keluarga, menurunkan perekonomian keluarga, menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat, membuat keluarga menanggung rasa malu, membebani psikis anggota keluarga. Dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba bagi masyarakat: meningkatkan angka kejahatan, meningkatkan pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan, meningkatkan perusakan fasilitas umum. Dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba bagi bangsa: bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Nah, apa bentuk kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba? Kita lihat, meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap masalah narkoba. Berikut beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. 1. Membentuk Badan Narkotika Nasional. 2. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara-negara lain. Cara mencegah penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba: 1. Menanamkan pemahaman pola hidup sehat. 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. 3. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba. 5. Membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita tentang bentuk kerjasama negara-negara di bidang politik, khususnya lingkup ASEAN. Terima kasih, selamat belajar.